Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, mari belajar biologi bersama Asih. Pada kesempatan pembuatan video kali ini, insya Allah saya akan membahas tentang anabolisme. Anabolisme adalah proses penyusunan atau sintesis senyawa-senyawa organik CO2 dan H2O menjadi senyawa-senyawa organik yaitu karbohidrat, protein, dan lemak. Senyawa-senyawa organik hasil proses anabolisme inilah yang akan digunakan sebagai bahan dasar pada proses katabolisme. Anabolisme yaitu terdiri dari proses fotosintesis dan proses kemosintesis. Fotosintesis merupakan proses pengubahan senyawa anorganik oleh klorofil menjadi senyawa organik dengan bantuan cahaya. Fotosintesis hanya dapat dilakukan oleh organisme yang memiliki klorofil seperti alga dan tumbuhan tingkat tinggi. Klorofil atau pigmen hijau daun terdapat di dalam kloroplas pada cyanobacteria. Klorofil terdapat di dalam lembar tilakoid. Ada dua tahapan reaksi di dalam fotosintesis, yaitu yang pertama adalah reaksi terang, yaitu reaksi yang membentukkan cahaya matahari langsung sebagai sumber energi. Reaksi terang terjadi di grana. Yang kedua yaitu reaksi gelap, yaitu reaksi yang menggunakan ATP hasil dari reaksi terang sebagai sumber energi terjadi di reaksi gelap terjadi di stroma. Berikut ini adalah gambar dari struktur kloroplas. Pertama-tama di bagian terluar terdapat membran luar. Sebelah dalamnya terdapat membran dalam, kemudian di sebelah dalamnya lagi ada granum dan tumpukan granum ini disebut dengan grana. Jadi kalau satuan adalah granum, kalau dia banyak atau jamak maka disebut dengan grana. Kemudian grana ini tersusun dari lembaran-lembaran tilakoid atau membran tilakoid, kemudian di dalamnya ini terdapat lumen atau lubang. Kemudian di sekeliling-liling dari ruangan yang di sini terdapat cairan atau plasma yang disebut dengan stroma. Fotosintesis meliputi dua reaksi, yaitu reaksi terang dan reaksi gelap. Reaksi terang disebut juga dengan reaksi Hill karena penemunya Hill, disebut juga reaksi fotolisis air karena memecah air dengan bantuan cahaya. Reaksi terang membutuhkan energi berupa cahaya, yaitu cahaya merah dan biru yang digunakan. Kemudian terjadinya reaksi terang adalah di grana. Bahan pada reaksi terang adalah H2O, hasil dari reaksi terang adalah ATP dan NADPH, serta oksigen yang nanti akan dibebaskan ke udara. Pada reaksi terang butuh pigmen fotosintesis, yaitu terdiri dari klorofil A dan klorofil B yang nantinya akan membentuk fotosistem, yaitu ada fotosistem 1 dan fotosistem 2. Fotosistem 1 yaitu fotosistem yang mampu mengikat cahaya dengan panjang gelombang 700 sehingga disebut dengan P700. Fotosistem 2 yaitu fotosistem yang mampu mengikat cahaya matahari dengan panjang gelombang 680 sehingga disebut dengan P680. Pada reaksi terang terdapat 3 tahapan, yaitu aktivasi klorofil, yang kedua adalah fotolisis air, dan yang ketiga adalah transport elektron yang nantinya akan terdiri dari fotofosforilasi siklik dan fotofosforilasi non-siklik. Bedanya apa? Yaitu kalau fotofosforilasi siklik yaitu fotofosforilasi yang menggunakan fotosistem 1, kemudian hasilnya adalah ATP saja. Sedangkan fotofosforilasi non-siklik yaitu menggunakan fotosistem 1 dan fotosistem 2, hasilnya adalah ATP dan NADPH. Reaksi gelap yang kedua, yaitu disebut juga dengan siklus Kelvin-Benson, karena penemunya adalah Kelvin-Benson. Disebut juga dengan reaksi fiksasi karbon karena memfiksasikan karbon. Reaksi gelap membutuhkan energi ATP dan NADP yang merupakan hasil dari reaksi terang. Reaksi gelap terjadi di stroma 2. Hasilnya adalah RUBP dan glukosa. Membutuhkan enzim Rubisco, kemudian terdapat 3 tahapan, yaitu fiksasi karbon, reduksi, dan terakhir adalah regenerasi RUBP kembali. Ya. Berikut adalah urutan dari proses reaksi terang. Pertama-tama, fotosistem 2 menangkap foton sehingga elektronnya tereksitasi. Elektron dari fotosistem 2 selanjutnya akan memecah air H2O sehingga membebaskan
elektron, kemudian oksigen yang nanti akan dibebaskan ke udara dan menghasilkan ion hidrogen H+. Nah, nantinya ion hidrogen ini nanti akan berikatan dengan NADP membentuk NADPH begitu. Kemudian elektron dari hasil pemecahan air akan masuk ke dalam fotosistem 2 ya. Kemudian diteruskan ke akseptor penerima elektron. Dari akseptor elektron akan menuju ke kompleks sitokrom. Pada saat melalui sitokrom terjadi peningkatan energi, sehingga energi tersebut dapat digunakan untuk mengubah ADP menjadi ATP begitu. Dari fotosistem 1, elektron akan diteruskan ke akseptor elektron menerima berikutnya. Selanjutnya elektron akan diterima oleh senyawa NADP. Masuknya elektron ini menyebabkan NADP akan mengikat H+ yang tadi dari sini, dari pemecahan air, sehingga membentuk NADPH. Dan transport elektron ini disebut dengan transport elektron non-siklik. Jika kebutuhan ATP kurang mencukupi, elektron dari fotosistem 1 ini ya akan diangkut ke akseptor elektron menuju ke kompleks sitokrom dan kembali ke fotosistem 1 lagi, dan ini disebut dengan siklik ya, fotofosforilasi siklik ya. Ini adalah proses terjadinya reaksi terang atau reaksi fotolisis air. Nah, berikutnya ini adalah proses reaksi gelap. Nah, reaksi gelap ini yang tadi yaitu proses fiksasi karbon, kemudian reduksi dan regenerasi. Jadi urutannya yaitu pertama-tama adalah 6 molekul CO2 akan difiksasi dengan 6 molekul RUBP atau ribulosa difosfat, membentuk 12 molekul fosfogliserat atau PGA. Selanjutnya, 12 molekul PGA atau fosfogliserat akan mendapatkan 12 gugus ATP, 12 gugus fosfat dari 12 ATP, sehingga terbentuklah 12 molekul 1,3-bifosfogliserat. 12 molekul 1,3-bifosfogliserat ini akan menerima ion H+ dari pemecahan NADPH membentuk NADP, sehingga tereduksi ya menjadi yang namanya 12 molekul fosfogliseraldehid atau 12 PGAL ya. Fosfogliseraldehid 3P ya. Kemudian dari 12 molekul fosfogliseraldehid 3-fosfat atau PGAL ini nanti akan memisah dari 12 molekul ini, 2 molekul membentuk glukosa, 2 molekul PGAL ini membentuk glukosa, dan 10 molekul PGAL akan membentuk ribulosa bifosfat kembali dengan bantuan ATP sebanyak 6 ATP begitu ya. Ini adalah reaksi gelap. Kemudian itu adalah fotosintesis yang terjadi pada tumbuhan C3. Sedangkan bagaimana fotosintesis yang terjadi pada tumbuhan C4, yaitu bedanya adalah di sini pada saat di mesofil dan pada sel-sel sarung berkas pengangkut. Jadi pertama-tama yaitu di sini CO2 akan masuk berikatan dengan PEP fosfoenol pirufat membentuk OAA atau asam oksaloasetat ya, oksaloasetat asid. Kemudian akan membentuk malat kemudian akan membentuk asam pirufat. Nah, nanti dari malat ke asam pirufat akan melepaskan dari 4C ke 3C melepaskan satu buah karbon. Nah, nanti karbonnya ini akan masuk ke dalam siklus Kelvin-Benson begitu. Ini adalah pada tumbuhan C4. Jadi bedanya dengan C3 tadi, kalau C3 itu tidak membentuk asam oksaloasetat tapi langsung ya. Nah, kalau C4 yaitu membentuk asam oksaloasetat terlebih dahulu di bagian mesofil daun. Kemudian bagaimana dengan fotosintesis yang terjadi pada tumbuhan cam? Ya, tumbuhan cam atau karsulasin asid metabolisme. Oh iya, kalau yang tadi yang tumbuhan C4 itu terjadi pada tumbuhan jagung, tebu dan sorghum. Sedangkan tumbuhan cam ini terjadi pada kaktus, lili dan anggrek. Bagaimana bedanya adalah dia terjadi pada malam hari dan siang hari.
Kalau pada malam hari itu stomata terbuka sehingga CO2 masuk, nanti berikatan dengan PEP bentuk malat ya. Begitu. Kemudian pada siang hari stomata tertutup, nanti asam malat ini akan berubah menjadi asam pirufat dan karbon dioksida begitu. Dan kemudian nanti karbon dioksida akan masuk ke dalam siklus Daur, siklus Kelvin begitu, Kelvin Benson gitu. Ya. Nah, bagaimana dengan kemosintesis? Kemosintesis adalah proses proses pengubahan senyawa anorganik menjadi senyawa organik dengan bantuan reaksi kimia ya, kemosintesis atau energi dari reaksi kimia. Contohnya di sini adalah bakteri nitrifikasi yang meliputi bakteri nitrit dan bakteri nitrat. Bakteri nitrifikasi ini bakteri nitrit yaitu Nitrosomonas dan bakteri nitrat adalah Nitrobakter. Nitrosomonas mengubah amoniak menjadi nitrit, sedangkan bakteri Nitrobakter yaitu mengubah nitrit menjadi nitrat begitu. Ya, kemudian yang kedua adalah bakteri sulfur. Bakteri sulfur contohnya adalah Beggiatoa atau Thiospirillum. Kemudian ini fungsi kerjanya adalah mampu mengoksidasi ion sulfida ya, ion sulfida menjadi sulfur dengan reaksi kimia sebagai berikut. Jika cadangan sulfidanya misalkan sudah habis, maka endapan sulfur akan dioksidasi menjadi sulfur asam sulfat atau H2SO4 begitu. Kemudian yang berikutnya adalah kemosintesis yang terjadi pada bakteri fero atau bakteri besi. Di sini adalah peranannya dari Ferrobacillus ya, yang mampu mengubah ion fero menjadi ion feri. Ya, reaksinya adalah seperti ini. Kemudian bakteri hidrogen adalah bakteri yang mampu membebaskan mengoksidasi hidrogen dengan membebaskan atau menghasilkan energi. Reaksinya adalah seperti ini. Dan terakhir adalah bakteri metan, yaitu bakteri yang mampu mengoksidasi metana menjadi CO2 ya. Reaksinya adalah seperti ini. Itu keterkaitan antara metabolisme karbohidrat, protein dan lemak. Pada reaksi ini, pada bagan ini dapat terlihat bahwa sebenarnya yang kemarin saya bahas di katabolisme itu adalah katabolisme karbohidrat. Tapi bagaimana dengan lemak dan protein? Kalau lemak yaitu nanti akan dipecah menjadi gliserol dan asam lemak. Kemudian gliserol akan masuk ke gliserol D3 fosfat yang nantinya akan diubah menjadi asam pirufat dan langsung membentuk asetil-CoA, dan nanti asetil-CoA akan masuk ke siklus Krebs. Sedangkan pada asam lemak nanti akan mengalami beta oksidasi membentuk asetil koenzim A yang nantinya akan masuk ke siklus Krebs. Lalu bagaimana dengan protein? Protein nanti akan dipecah membentuk asam amino yang nantinya akan mengalami diaminasi dan transaminasi. Transaminasi yaitu proses pengubahan amina, pemindahan gugus amina, sedangkan diaminasi di sini akan membentuk NH3 urea dan keluarkan membentuk urin dan membentuk asam keto. Nah, asam keto ini nanti akan ada yang masuk membentuk asam pirufat, membentuk asetil-CoA dan siklus Krebs. Ada juga yang asam keto nanti akan masuk langsung ke siklus Krebs, tergantung dari senyawa dari asam keto itu sendiri. Begitu. Nah, nanti setelah ini baru masuk ke rantai transport elektron. Jadi ada keterkaitan antara metabolisme karbohidrat, protein, dan lemak. Begitu. Alhamdulillah, selesai sudah pembahasan tentang anabolisme. Insya Allah pada kesempatan pembuatan video berikutnya saya akan membahas tentang materi genetik. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.